sekali. Kita sedikit ngebongkar tadi. Ada yang bocor nih tentang keuangannya Roy Motret. Oke guys, di program ngopi kali ini kita akan datengin salah satu vendor wedding di Kuningan bernama Roy Motret. Kita akan ketemu langsung sama ownernya, yaitu Heru. Oke, tapi di sini kita tidak akan kasih tahu dia kalau kita datang. Oke, tetap ikutin kita terus. Let's go. Permisi. Woi. Mantap. Siap, ada apa nih? Mantap. Kamera nih. Ada nih. Biasa ini Heru. Parah nih janjiannya besok datangnya sekarang. Iya. Aduh. Biar lebih deket aja ke sini. Santai. Wah, ini anak-anak pada kemana? Nggak pada kerja hari ini? Jumatan kayaknya. Oh, Jumatan. Jumat Pengen libur. pulang cepet. Tadi pagi mah datang. Oh, tadi pagi datang. Tadi pagi datang. Oke. Tadi pagi sayanya nggak datang. Saya lagi habis Jumatan. Berarti bos datangnya Gantian sih. Oh, gantian sih. Oh, sama bos gantian sih. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Masing-masing punya tanggung jawabnya katanya. Tapi Mang Heru di Gimana? sini juga. Di sini. Ngantornya di sini tapi ada juga tempat kerja juga. Oh, ada tempat kerja Ada juga. Berarti Roy Motret ada 2 kantor dong. Ada 2 kantor ini biasanya buat kalau sama tim sama apa, terus ada lagi buat kalau malam-malam kan suka ngedit ya sendiri gitu? gitu ya, ada lagi. Luar biasa sekali itu guys. Jadi kita datang ke kantornya Roy Motret dan ini adalah ownernya, ini sahabat saya lama. Ini Lugi Moto nih sahabat saya nih. Sehat Mang Lugi? Alhamdulillah sehat sekali. Tadi salaman, sekarang salaman lagi. Luar biasa. Grogi. Ada Grogi, ada kamera, ada itu guys. Luar biasa, nggak biasa depan. Luar biasa sekali. Oke, Brother Heru, ini gimana nih kesibukannya nih PPKM kayak gini nih? Kesibukannya sekarang lagi liatin foto-foto Lesti Mang Lugi. Oh, lagi. Kan baru nikah nih, foto-fotonya bagus-bagus. Roy Motret bukan yang motret ya? Bukan. Cuman lagi dilihat-lihatin kan bagus-bagus, lumayan buat jadi inspirasi. Oh, jadi inspirasinya yang banyak ya vendor-vendor. Banyak banget vendor yang motret testing Lesti ya. Tapi sih sekarang biasanya siang-siang ada beberapa klien yang yang kemarin wedding atau yang lusa belum dikirim filenya sekarang. Oh, Lagi kirim highlight beberapa foto. Oh, berarti kalau bos review aja ya. Bos review kerjaan. Ngedit juga. Ngedit juga. Oke. Bang, aku di sini pengen sekalian nge-review yang ada di sini. Aku pengen nanya juga. Ini ada beberapa foto nih, ada beberapa foto, terus ada ini. Aku pengen nanya nih, Mam. Ini motretnya di mana nih? Lokasinya nih sama Ini foto sebenarnya udah lama nih, gambarnya beda sama yang Roy Motret yang sekarang. Oh, beda. Oke. Maksudnya warnanya ya? Iya. Ini foto-foto awal-awal mulai Roy Motret tahun 2019 kalau nggak salah. Ini 2019. Luar biasa. Ini tuh kalau nggak salah, bukan nggak salah, motonya di Waduk Dharma. Motonya di Waduk Dharma, Kuningan. Di Kuningan, Dharma Kuningan nih, spotnya bagus banget nih. Oke. Terus kalau yang ini? Kalau ini di rumahnya klien. Di rumahnya klien, dia lagi maternity dan ini sakit, maunya bukan sakit, pokoknya lagi kurang enak. Oh, lagi kurang enak badan. Soalnya kandungannya lumayan agak sedikit rewel lah ibaratnya. Tapi tetap pengen dipoto. Tapi sebagus ini fotonya. Waduh, makasih banyak ya. Roy Motretnya Ini fotonya di rumah klien, jadi home service aja. Ini kalau boleh tanya-tanya nih, ini kenapa foto ini sama yang ini yang dipajang? Ada filosofinya nggak, Bang? Mungkin yang itu dulu kali ya. Boleh yang ini. Kalau foto yang ini kenapa dipamerin nih gitu ya? Iya, diperlihatkan untuk klien lah ya gitu ya. Sebenarnya walaupun sebenarnya ini foto lama, pengen juga sih tapi belum sempat ya. Oke. Nyetak foto baru. Ini tuh saya fotonya di Waduk Dharma. Oh, di Waduk Dharma. Terus dulu pas di-upload di Instagram banyak yang like nih. Oh, banyak yang like sama banyak yang tanya juga di ini. Banyak fotografer juga yang nanya di mana, klien yang nanya di mana spotnya, padahal ini di Waduk Dharma. Luar biasa sekali. Dan aku suka banget visual batang-batang pohon ini. Oh, batang-batang pohonnya lebih bergerak gitu ya, Bang, ya, lebih ada estetikanya gitu ya. Iya, gitu. Luar biasa sekali. Mungkin itu yang bikin banyak yang like di Instagram. Bikin banyak yang like-nya. Nah, kalau foto yang ini kenapa nih kalau foto yang Ini karena juga banyak teman-teman yang nanya, Kak, maternity bisa nggak, Kak? Oh, Gitu kan. oke, Terus oke, luar biasa maternity sekali. di rumah bisa nggak, Kak? Kan Oke. maternity fotonya kan ibunya pasti Oh, berarti ini di rumahnya klien ya? rumah klien. Luar biasa sekali teman-teman. Ini di rumahnya bisa di-set kayak studio kayak gini ya. Karena kan kalau ibu-ibu hamil kan dia nggak mau capek biasanya Oh, gitu kan, benar, tapi benar, pengen benar. mengabadikan momen. Nah di sini saya terus kemudian ini juga teman saya juga. Oh, ini teman juga. Nah, jadi awal-awal mulai Roy Motret dia nge-support lah. Oh, gitu. dia benar-benar nge-support Roy Motret buat bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Dia mau apa ya?
Oke, ini ada story-nya lah ya, ada story-nya untuk Roy Motret tersendiri. Nah, Gitu. ini ngobrol-ngobrol tentang Roy Motret, pasti teman-teman di rumah banyak yang belum tahu dan sudah tahu juga ini Roy Motret itu sebenarnya vendor dari mana sih? Brother, kalau boleh tahu ini vendor dari mana nih? Roy Motret itu vendor Kuningan Cirebon, domisilinya kita itu di Sampora. Nah, domisilinya di Sampora, Kuningan Jawa Barat ya. Kuningan Jawa Barat. Nanti ada teman-teman di sini yang sangkanya Kuningan Jakarta. Boleh kalau yang di Jakarta mau hire boleh. Nah, di Jakarta mau hire katanya bisa banget nih. Tinggal diatur aja. Tinggal diatur aja. Oke, nanti kita tanya-tanya itu Boleh, ya, boleh. bisa yang pemotretan di luar kota dan lain-lain gitu. Cirebon, jadi ke Kuningan ke Cirebon jaraknya kan sama aja. Jaraknya sama aja. Sama aja. Oh, Jadi ya, dekat berarti ya. pasar kami Cirebon Kuningan. Pasarnya Cirebon sama Kuningan ya, oke. Tapi beberapa juga ada yang dari Brebes, dari Indramayu juga. Nah, tuh luar biasa sekali. Suka juga beberapa. Suka juga ya beberapa ya. Oke. Ini kita tanya-tanya sedikit juga tentang fotonya. Ini soalnya ada yang berbeda nih di foto ini. Oke. Oh. Nah, ini fotonya berbeda banget nih Oh, iya, karena iya. dari tone kulitnya, dari tone warnanya, dari frame-nya juga yang tadi putih semua, ini kok ada hitamnya gitu kan. Terus ini motretnya di mana sih, brother? Boleh dijelasin? Ini prewedding di coffee shop. Ini ada di Caracas namanya Makaya Coffee. Ini coffee shopnya bagus banget. Coffee shopnya banyak bagus spot yang bisa dieksplor gitu kan. Terus ini juga warnanya warna Roy Motret yang sekarang lebih Wah, kekuningan. nah, ini. Lebih warm ya. Kalau ini Lebih lebih kekuningan ya? gelap ya gitu. Lebih ke Kuningan ya? Lebih kekuningan. Oh, oke, berarti bukan lebih ke Cirebon. Bukan, Cirebon gitu. Oke. Oke, berarti nah ini teman-teman nih, ini warna Roy Motret yang sekarang. Nah, untuk teman-teman yang misalkan pengen tahu Roy Motret lebih jauh, lebih jelas gitu, bisa follow di Instagramnya apa? @Roy Motret, ROI Motret. Nah, ROI Motret ya. Bukan Y. Ya bukan Y ya, R. Bukan Rio. Bukan. Ada Rio Motret, Ada Rio Motret. Iya, benar. Luar biasa sekali tuh teman-teman. Ada Rio Motret, ada Roy Motret berarti. Tapi kualitasnya nggak jauh beda ya, masih sama. Semoga suatu saat ada kolaborasi Rio X Roy Motret. Amin. Nanti kita tag Rio Motretnya ya. Doakan. Iya, betul. Biar nanti Roy Motret ini bisa berkembang dan bisa Amin. lebih jauh lagi seperti Rio Motret. Amin ya Allah. Ucapan adalah doa ya, Doa berarti ya. banget, doa bagus. Oke. Nah, brother, pengen tahu juga nih. Ini kan hasil fotonya bagus-bagus gila kayak gitu. Masih jauh lah dibandingkan LM Studio. Waduh, amin sama lah, kita semua sama sebenarnya. Nah, Banyak belajar saya dari Mang Lutfi. pengen tahu nih, Gimana? brother, untuk alatnya sendiri di Roy Motret itu pakai alatnya apa sih? Oh, brother? untuk gear sekarang ya. Untuk gear sekarang yang Sekarang dipakai gear yang saya pakai itu A72. A72 Sony ya, brother ya? Sony Nah, itu, Sony untuk A7 Mark II. A7 Mark II. Lensanya Samyang 35 dan Sony 50. Wih, luar biasa sekali. 35 dan 50 berarti selalu ke setiap weddingan bawahnya itu. Bawahnya itu. lensa jagoan. Lensa jagoan 35 Samyang, tapi lebih sering sih 35 Samyang, Bang. Lebih sering ke 35 Samyang. 35 Samyang. Luar Kalau biasa. pre-wedding biasanya pakai yang 50 baru. Pakai yang 50 ya. Kalau wedding biasanya kalau venue-nya kan kalau nggak terlalu luas pakainya 35, tapi kalau luas pakai yang 50 aja. Oh, biasanya kalau di daerah banyak yang penyu-penyu aneh. Nanti kalau kita di- ceritain tuh teman-teman, nanti Kalau di kita daerah ceritain. kan banyak yang lumayan terlalu luas ya gitu kan. Betul, Jadi betul, pakainya betul. 35 udah. Pakainya 35 sama 50 ya. Berarti lens sakit jarang-jarang lah ya dipakai kayak Lens lensa yang sakit wide kayak gitu. 28 70 biasa kalau foto keluarga Oh, doang. kalau foto keluarga pasti pakai lensa yang itu. Enggak pasti. Kalau misalkan tempat agak sempit pakai 28 70. Pakai 2870. Tapi kalau agak luasa tempatnya pakainya 35 juga. Oke, brother, berarti tadi Roy Motret sendiri tuh pakai kamera Sony A72, Sama 72. lensa Samyang 35 sama lensa 50 punyanya Sony. Luar biasa. Masih ya. Ya, tapi kan hasilnya gila banget. Iya, alhamdulillah. luar Alat biasa. nomor 2 ya. Alat nomor 2. Yang penting kan main biarin juga. Iya. Nah, itu main biarin kan. Oke. Selain itu, yang bisa memperbagus fotonya itu kalau misalkan dari editingnya sendiri pakai software apa nih kalau Roy Motret? Untuk software editing sih pakainya Lightroom aja ya. Pakai Lightroom. Dibantu Photoshop tapi untuk beberapa foto doang gitu. Oh, buat apa nih? Buat Ya kalau Photoshop paling kalau ada sampah-sampah. Oh, sampah-sampah atau juga kayak sih. kliennya agak sedikit. Oh, minta body lah ya, ya. gitu Oke, kan. Karena biasa beberapa sekali. klien yang request, tapi mungkin nggak semuanya kan. Oh, gitu. 1 atau 2 foto aja yang yang diritas ya. yang kecilin atau di apa gitu kan. Oke, tuh teman-teman semua nih. Teman-teman semua jangan takut yang punya bodinya ini terus yang kurang putih apapun itu. Tenang. Ini Roy Motret selain program Enggak, tapi nggak semuanya, Oh, nggak semuanya, nggak Jadi semuanya. kayak cuman 1 atau 2 foto yang mau oke. dikecilin, yang digedein baru. Oh, yang untuk dieditnya lah ya, yang untuk dicetak
dicetak lah ya. Dicetak Itu besar gitu dibersihin kan full. segini gitu kan. Pokoknya dibersihin full itu. Dibersihin. Luar biasa sekali tuh teman-teman. Dibantu Photoshop, tapi kalau untuk pewarnaan biasanya kita Lightroom aja udah cukup. Oh, Lightroom aja untuk Lightroom pewarnaan udah cukup. Cukup banget. Oke, sekarang kita akan bongkar lebih dalam lagi di editingnya. Kita pengen tahu kayak gimana sih foto-fotonya dan cara ngeditnya itu sesimpel apa sih. Oke, kita lanjutin terus. Let's go. Bongkar. Nah, ini. Yuk ikutlah. Oh, ikut. Jadi ini emang lagi software editing kita biasanya pakainya Lightroom. Software editingnya namanya Lightroom. Aduh dulu. Wah, luar biasa Nah, sekali. cukup. Kita sedikit ngebongkar tadi. Ada yang bocor nih tentang keuangannya remote rate nih. Cukup pakai aplikasi Lightroom gitu pakai kan. aplikasi Lightroom kita edit, biasanya hasil foto kan mentah gitu kan. Kita Luar biasa banget ini. kita edit lah biar warnanya lebih enak gitu lah. Sedikit lah ya, brother ya. Gimana? Sedikit yang untuk ininya sendiri. Nah, ini nih. Brother, ini kan di samping tuh. Aku Ya. ngeliat tuh ada preset remote. Oh, ini ya preset. banyak. Nah, itu preset remote aja sendiri dijual nggak sih, brother? Dijual boleh yang mau hubungin Roy Motret aja gitu. Yang mau presetnya remote rate. Tapi preset itu sebenarnya nomor sekian sih, Mang. preset itu nomor sekian sebenarnya. Preset itu maksudnya nggak penting, kita nggak usah beli preset juga nggak apa-apa menurut saya. Sebenarnya kayak gitu. Preset itu karena preset itu kan nggak cocok di semua foto ya. Oh, gitu. oke. Yang paling penting kita itu paham dulu apa tool editing di Lightroom-nya gitu kan. Tool Kita editing. pengen warna apa, kita tahu dulu toolsnya, baru kita eksekusi gitu kan. Baru dieksekusi ya. Biasanya kita beli preset itu kan, aku juga pernah dulu pas awal-awal beli preset dipakai nggak cocok, nggak pernah dipakai lagi. Nggak pernah dipakai lagi. Berarti kita juga harus tahu apa yang harus kita masak ya, Mang ya. Iya, benar. Karena kan ibaratnya editing tuh masakannya kita gitu Iya, kan. iya. Preset itu Basicnya bumbu-bumbu aja gitu. Bumbu-bumbu aja preset itu ya. Oke. Tuh teman-teman, itu adalah tips menarik juga untuk teman-teman yang baru belajar fotografi, untuk yang pengen tahu fotografi. Dari Roy Motret sendiri sebenarnya preset itu hanya bumbu-bumbu kecil gitu kan. Yang lebih penting tuh kita harus paham dulu tools Lightroom-nya itu kayak Nah, gimana. itu Kita betul mau sekali. warna kuning, kita mau warna hijau, kita mau warna agak sedikit gimana ya, ISO-nya tinggi atau gimana Luar gitu biasa kan. sekali. Gitu Bang Lugi. Bang, ini kita paham dulu toolsnya baru kita eksekusi warna. Oke. Nah, kita akan bongkar nih. Kita akan bongkar Roy Motret ngeditnya gimana sih gitu kan. Apakah banyak yang diedit atau tidak? Oke, kita lihat langsung ke monitornya ini. Untuk editan sedikit aja sih, Mas. Untuk editan sedikit aja nih. Sedikit berarti aja nih. sih. Jadi misalkan nih foto aslinya begini nih ya. JPEG. Oke. Ini foto asli kita. Mana? Misalkan ini foto aslinya, ini foto editing kita gitu. Gile. Berarti nggak banyak yang dirubah ya, benar Nggak ya? banyak yang dirubah, Mas. Tuh, nggak terlalu banyak yang dirubah. Berarti bener nih. Kalau misalkan preset cuma bumbunya aja ya. Benar. Oh, makanya teman-teman di sini yang baru belajar fotografi jangan terlalu terpaku ke preset. Oke, selain itu, makasih banyak nih udah ngeliat ini. Sorry banget nih. Oke, kalau boleh tanya, ini pakai Samsung apa nih, brother nih, monitornya nih? Oh, ini pakai Samsung Curve, tipenya aku lupa. Pokoknya Samsungnya Samsung Curve, terus dikalibrasi juga. Oh, dikalibrasi juga. Dikalibrasi Apa tuh pakai namanya kalibrasi Spice itu? Scanner. Jadi kalibrasi itu kan biar hasilnya tuh nggak beda sama di HP gitu ya. Oh. Nah kan orang-orang biasanya menikmati foto kan dari handphone. Iya. Nah patokan kita sih yang warnanya aqua tuh iPhone gitu ya. Oh, nah oke. ini warnanya kita sesuaikan dengan warna iPhone Oh, biar oke, nanti gokil ya. hasil editing di komputer dan di iPhone nggak berbeda juga. Masih ada perbedaan tapi tipis. Oke. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman. Berarti kita juga dapat gambaran, dapat pengetahuan dari Roy Motret sendiri bahwa monitor itu juga penting untuk dikalibrasi karena kita akan dapat warna yang sesuai dengan handphone lain yang kita pakai. Nah, itu teman-teman, ini kan kita ngobrolin untuk tentang lebih ke vendor ya. Kita akan lebih tahu lagi ke Roy Motret. Dibongkar semuanya. Nah, harus kita bongkar semuanya nih. Untuk teman-teman klien yang pengen langsung ke Roy Motret, selain di Instagram nih, Roy Motret sendiri ada apa aja nih? Biar teman-teman, misalkan aku nggak punya Instagram nih, misalkan aku pengen cari Roy Motret, bisa dicari di mana? Ada di Brand Story juga. Oh, di Brand Story juga ada. Juga. Luar biasa tuh. Jadi Roy Motret sekarang sudah bisa di booking di Brand Story. Bisa di booking di Brand Di Story. booking di Brand Tapi Story. belum terlalu aktif. Mungkin kedepannya bakal resolusinya sih tahun 2002 lebih aktif di Brand Story. Oke, juga. tahun 2022 Roy Motret akan lebih aktif lagi di The Brand Story. The Brand Story ya? Brand Story. Oke, Brand Story ya. Oke. Habis itu kita juga pengen tahu nih albumnya Roy Motret itu seperti apa. Yuk, kita lihat sini. Nah, ini nih. Ini berarti ini album.
Album ini. Ini album juga nih. Album juga. Oh, kenapa ini? Kok bisa beda? Oh, Brother? ini kita kan ada dua paketnya sih ada beberapa buat wedding. Package-nya ada beberapa ada ya. beberapa, cuman kita ada untuk paket yang dasar kita ada yang paket albumnya plus boxnya box biasa. Box biasa. Boleh kita Biasa. lihat nggak dalamnya? Boleh. Oke, kita lihat nih. Ini luar biasa sekali nih. Nih, depannya ada liatin. logo Roy Motret-nya. Logo Roy Motret. Kita lihat ininya, set. Nah, boleh ya, saya Nah, ambil di ya. sini ada flash disk-nya. Oh, ada flash disk Ada juga. flash disk Oh, luar di biasa sini. banget nih. Ini yang basic nih. Ini yang basic. Luar biasa yang basic Nah. udah dikasih flash disk segala macem loh. Seperti Tuh, ini loh. foto-fotonya tuh. Wih, gokil banget ya. Waduh, biasa. Keren. Gitu ini untuk Oke. paket yang basic ini totalnya ada 16 halaman. Ada 16 halaman ya 16 itu. halaman. Berarti berapa ini nih? Berapa sheet nih kalau 16 halaman itu Nah, berarti? 32 sheet. Oh, 32 sheet 32 berarti. Oke, Nah. luar biasa sekali. Terus ini untuk paket yang eksklusif. Tapi baru ada boxnya aja, albumnya belum dicetak. Oh, albumnya belum dicetak. Nah, ini yang boxnya eksklusif kayu kayak gini nih. seperti ini. Ini tempat flash disk juga ada. Cuman albumnya sampai sekarang masih dalam percetakan. Oh, masih dalam percetakan Dan ya? albumnya juga tinggal 3 lagi masih dalam proses produksi gitu. Oke nih Roy teman-teman. Motret juga. Roy Motret juga nih pokoknya. Oke teman-teman, jadi gini. Untuk lebih tahu nanti ke press listnya, ke startnya berapa sih Roy Motret itu, nanti kita ngobrol lebih dekat ya. Waduh. Kita ngobrol dari Heru ya. Oke. Atau buat customer boleh klik link di bio. Nah, boleh klik link di bio. Jangan lupa follow Instagramnya ROI Motret. Roy Motret. ROI Motret. Oke. Mang, tapi kayaknya di sini kan berantakan nih. Iya, Kita iya. ngobrol lebih banyak lagi di kantor aja lah. Oh, di kantor di sana. Ada, iya. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita mau diajak ke kantor khususnya. Biar lebih Oh, nyaman iya. lah. Gitu. Nanti kita juga di Biar sana tempat duduk soalnya. kita bakal kenalan ya. Di sana bakal kenalan ngopi. Di sini nggak bisa ngopi. Oh, di sini nggak bisa ngopi. Kita akan kenalan juga sama ownernya Roy Motret lebih dalam lagi. Siap. Oke. Yuk, sana yuk. Oke teman-teman. Alhamdulillah kita sudah diajak ke tempat kerjanya langsung owner Roy Motret. Nanti kita di sana ngobrol-ngobrol ya tentang biografinya Roy Motret dan seorang ownernya Heru. Oke, let's go. Yuk. Go. Nih Mas Lugi, biasanya nih kalau malam nih kerjanya biasanya di sini biar lebih adem, lebih Luar biasa. kondusif lah. Lebih enak banget ya, lebih solusi banget di sini. Jadi ini bener-bener kantornya owner nih. Iya, Kantornya owner. jadi private-nya asik. Asik luar Dia biasa. kalau malam kerjanya di sini biar lebih apa? Lebih rileks lah. Lebih relax ya. Oke. Ini duduk Bang. Oke, siap. Brother siap. Oke, kita duduk. Kita akan lebih tahu seorang Heru ownernya Roy Motret. Oke. Seberapa lama Oke. dibanding LM Studio? Oh, amin. LM Studio tuh mantap banget loh, salah satu inspirator saya. Amin. Oke. Brother, ini saya izin untuk buka masker. Oh iya, karena kan sudah vaksin, sudah di swab juga, sudah aman. Kita juga tim LM di sini semua sudah aman. Iya, insya Allah ya. mantap prokesnya Oke. nih. Nah, Oke, lebih sedikit ini ya, lega. sedikit lega. Lebih sedikit lega ya. Betul, Oke nih. betul. Ini teman-teman di sini juga sama saya juga pengen tahu banyak nih tentang Heru ini, tentang sosok di balik Roy Motret sendiri kan. Boleh kenalin dulu nggak, brother? Ini Heru ini siapa sih sebenarnya dan ngebangun Roy Motret itu dari mana dan kapan gitu kan? Boleh cerita sedikit ke teman-teman di sini dan saya juga. Boleh lah. Oke. Jadi perkenalkan dulu nih, nama saya Heru, owner atau foundernya dari Roy Motret. Roy Motret itu vendornya udah berjalan 3 tahun nih Bang Rogi. Berjalan 3 tahun. Start 2019 awal. Oke. Dihitungnya per wedding pertama ya. Per wedding pertama ya? Sebelumnya 2018 sudah dibuat si Roy Motret, cuman belum dapat job lah. Belum aktif lah ya, belum diseriusin. Baru iseng-iseng moto-moto doang gitu. Nah, job pertama itu di Februari 2019. Di Februari 2019. Start job pertama. Jadi terhitung 10 Februari. 10 Februari. Terus kalau misalkan Herunya sendiri itu emang tadinya belajar fotografi itu dari mana sih dan kok bisa kepikiran nih, wah aku mau buat vendor foto aja deh. Gitu. Awalnya sih dari hobi kan ya. Awalnya dari hobi. Foto dari kecil gitu kan. Karena di rumah tuh cerita lucunya di rumahku tuh nggak ada foto nikahan mama dan bapakku. Oh, di rumah itu Nggak ada. Berarti sekarang dibuatin dong. Iya, Enggak juga. belum bisa. Jadi dari aku kecil tuh penasaran mama dan bapak tuh
nikahnya kayak gimana pokoknya. Karena dulu fotonya nggak terlalu suka foto orang tua. Tapi iya, ada yang iya. foto tapi lupa hilang katanya. Dari situ kan aku haus momen gitu kan. Betul, aku waktu betul. kecil juga fotonya nggak ada bayi. Oh, foto bayi juga Nggak nggak ada. Paling kecil tuh foto sunatan. Oh, berarti ini kayaknya bikin vendor fotografi itu memang karena keresahannya Heru Iya. yang pengen lihat momen dulunya Iya. tapi nggak ada. Luar biasa tuh. Jadi karena mengabadikan momen itu seru gitu kan. Oke, oke, oke. Dan ikut andil dalam hari bahagia orang itu ikut bahagia kitanya. Oh, nah, iya, iya, gitu. betul. Jadi kayak dari situ kan hobi foto juga kan. Betul, Jadi kayak betul. mengabadikan momen orang tuh kayaknya seru gitu kan. Tapi Oh, awalnya emang oke. berangkat dari hobi, nggak kepikiran buat vendor gitu. Tadinya berangkat dari hobi nggak kepikiran nih buat vendor, nggak kepikiran. Karena dulu kan sambil kerja, dulu tuh awal mula hobi foto, mulai nekunin hobi foto, punya kamera pertama itu EOS M3 emang lagi. SM3 yang dulu ya Pak? Iya. Yang pernah saya pakai. Pernah dipakai di webinar juga buat foto keluarga. Iya benar. Tapi ya itu proses lah gitu ya. Proses ya. Akhirnya punya A7, A7. terus beli A7 II upgrade. Oh, upgrade A7. Nah, ini ngobrol-ngobrol teman-teman. Teman-teman pasti di sini pengen tahu kan sebenarnya ada berapa banyak sih timnya Roy Motret sendiri gitu kan? Untuk tim aku tuh ada 4 orang, Mang. Jadi 2 orang di office, 2 orang lagi di kantor tim videographer gitu. Oh, berarti totalnya ada 4 yang Ada in-house. 4. Yang in-house ada 4. Oke. Ada oke. 4 orang. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang ke in-house, tentang ke freelance dan lain-lain nih, Mang. Sebelum ke situ, aku pengen tahu dulu nih. Aku tuh pengen tahu banget artian Roy Motret sendirinya kayak gimana sih? Jelasin. Roy Motret itu kan vendor yang berawal dari hobi juga. Berawal dari hobi juga. Hobi. Dulu tuh ketika Roy Motret dibuat itu tahun 2018 ya, dibikin IG-nya itu kan nama aku Heru ya, Heru Heroy. Heru Heroy. Heru Heroy. Instagramnya apa, brother? Heru Heroy. Tolong di follow ya. Ya, jadi Heru Heroy. Heru. Jadi teman-teman manggilnya kan Heroy. Roy. Terus karena aku hobi foto, pengen hasil foto teman-teman tuh nggak dicampurin di IG pribadi gitu kan. Oh, iya. Nah, bikin deh itu Roy Motret. Nah, tadinya Roy Motret pan pakai Y itu. Tadinya pakai Y. Pakai Y. Nah, biar ada sedikit agak seru tuh, biar kayak Rio Motret. Plesetan. Ya, plesetan. Jadi Roy Motret, jadi biar orang pada ngomongin ini siapa sih nih gitu. Oh, berarti teman-teman semua tahu kan sekarang berarti diplesetin jadi Roy Motret. Kadang ada nggak sih brother klien-klien yang ini Roy Motret apa Rio Motret ya? Kadang ada, gila sih, misalkan klien dipoten sama Rio Motret ya. Padahal sama Roy Motret. Seru ya. Berarti banyak yang begitu gitu. luar biasa sekali. Tapi dari situ punya tanggung jawab lebih, gimana punya hasil yang nggak mengecewakan orang-orang gitu. Oh, oke. Berarti tanggung jawabnya juga lebih ya, makin kesini makin lebih lagi gitu kan. Nah, dari situ juga kita juga pengen nanya nih tentang strugglingnya Roy Motret sendiri nih. Di awal berdiri. Iya, di awal berdiri nih. Jadi Berdiri tahun berapa sih? Tahun 2019. 2019 ya. Nah, Oke. Jadi awal-awal pindah ke sini kan awalnya kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke. Itu udah hobi foto, udah mulai juga foto-foto lamaran temen gitu lah. Gitu. Tapi belum punya belum terjun ke wedding lah ibaratnya. Oke. Gitu. Terus datang ke Kuningan, resign tuh dari kerjaan, terus datang ke Kuningan, buta banget masalah perweddingan di Kuningan. Buta banget masalah Buta perwedding banget di Kuningan. masalah industri wedding itu gitu kan. Iya. Terus akhirnya tapi pas pertama kali resign tuh aku ikut workshop kata kita program. Oh, langsung ikut workshop kata kita program. Karena Oke, sebelum oke. kita terjun ke industri kita harus tahu ilmunya dulu kan. Betul Gitu sekali, kan. betul sekali. Nah, saya sengaja ikut kata kita program tuh buat apa? Buat ngembangin wawasan dan lingkungan yang positif di dunia fotografi. Oke, berarti lebih ke kayak ngebangun relasinya dulu. Ya. Nah, ini tips dan triknya ya ketika kalian yang baru memulai fotografi, pingin tahu juga relasinya kita harus kemana. Nah, ini dikasih tipsnya nih dari Roy Motret nih, dari owner. Sebenarnya ada yang kita kenalan sama fotografer di kota juga penting juga, tapi dulu karena masih buta jadi ikutnya kata kita program, terus kenal sama fotografer di Bandung, terus pas datang ke Kuningan aku juga chat beberapa vendor-vendor fotografi yang ada di Kuningan. Iya. Yang ada di Cirebon juga, beberapa vendor aku chat, aku ngajak ketemuan. Ada salah satu yang support tuh Mang Lugi. Nah, Alhamdulillah. aku chat, Terima kasih. hai Lugi Moto, saya lagi baru vendor di Kuningan nih, boleh silaturahim gitu kan. Akhirnya Mang Lugi kan mau ketemu kan, Alhamdulillah, gitu ya. kan. Dari situ kan kita akhirnya Berteman baik sampai sekarang ya. baik sampai sekarang, saling support sampai sekarang gitu kan. Mang Lugi ada foto di Bandung, diajak Ya, gitu kan, buat nambah-nambah portofolio, ya, buat belajar gitu kan. Itu makasih banget loh Mang. Terima kasih banyak. Nah, itu juga. salah
kita nggak bisa langsung pengen bisa moto terus bisa moto dikit langsung bikin vendor gitu. Ya, betul. Kita harus ketemu sama Banyak ini ya. pelaku industri weddingnya juga Banyak lah. pelaku industri weddingnya. Banyak kenal, bertukar pikiran, bertukar informasi, terus banyaklah yang bisa kita diskusikan. Iya, betul. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang Roy Motret. Roy Motret sendiri sekarang punya rekan kerja atau punya kontrak kerja dengan vendor apa aja nih? Banyak nggak sih, brother? Untuk saat ini baru ada satu vendor yang kerjasama secara Roy Motret. kontinuitas ya Iya. dengan Wedding Gallery Jasusi gitu Dengan kan. Wedding Gallery Jasusi. Oke. Kebetulan itu masih ada hubungan kekerabatan, jadi Oh, masih kita ada punya hubungan. ikatan darah. Oh, ada ikatan darah. Jadi perjanjiannya juga perjanjian darah gitu. Perjanjiannya perjanjian darah ya. Tapi udah beberapa juga apply ke beberapa vendor-vendor yang lainnya dan masih di approach lah gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa vendor make up atau vendor dekorasi dan lain-lain, kalau misalkan pengen kerjasama nih, ada kontrak kerja dengan Roy Motret, gimana sih caranya? Atau bisa langsung DM ke Instagram aja? Bisa DM atau WhatsApp, kan linknya ada di bio. Oh, Kita oke. biasanya diskusi harga vendor berapa gitu kan. Biasanya nggak jauh-jauh sih dari harga klien gitu kan. Jadi Oke. sangat memungkinkan juga kerjasama sama vendor-vendor yang berhubungan dengan wedding juga. Oh, berarti Roy Motret ini membuka lebar-lebarnya. Buka lebar banget kerjasama. Kerjasama. Baik itu WO, Oke. dekorasi, make up kan rata-rata di Kuningan orang pengen sepaket sama MUA gitu kan, Nah, gitu oke. kan. Jadi kita juga terbuka kerjasama sama tim-tim vendor lain lah. Oh, oke, bagus banget ya teman-teman di sini. Kolaborasi lah ya, Bang. ngebanyakin kolaborasi dan silaturahmi untuk mendatangkan cuan pada intinya. Ujungnya duit. Nah, oke, kalau misalkan kita bicara lebih dalam lagi untuk vendor Roy Motret sendiri, apakah sekarang bisa ada pemotretan untuk keluar kota? Misalkan ada klien-klien nih yang nanya, aku dari Yogyakarta nih, atau aku dari Bandung, dari Jakarta, itu Roy Motret bersediakah untuk datang ke sana atau kayak gimana nih? untuk saat ini memang ada beberapa klien yang sudah tanya-tanya di WhatsApp dari daerah mana, ada beberapa yang deal juga, ada beberapa yang masih dipertimbangkan gitu kan. Oke. Tapi kemana aja hajar aja kita. Kemana aja, hayu, asal cocok. Cocok gitu kan. Asal Pasti kan ada pertimbangan lain kayak dengan transport, akomodasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ngobrolin tentang lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Nah, seorang hero-nya sendiri, hero-heronya sendiri itu bisa langsung turun ke lapangan atau memang ada tim khusus aja? Kalau misalkan Roy Motret-nya sendiri ini ada klien yang meminta hero-nya sendiri. Oh, jadi ya beberapa juga suka nanya, kalau yang kerja sama misalkan vendor gitu Iya, kan, ada kan kadang tim juga yang turun Iya, betul. gitu kan. Biasanya yang daftar langsung ke Roy Motret, aku yang turun. Kalau daftarnya via vendor make up atau vendor ya, dan lain-lain. biasanya itu bisa saya, bisa juga tim gitu. Oke. Tapi biasanya dikasih tahu juga. Oh, dikasih tahu juga. Jadi ada ininya juga ya, ada pemberitahuan juga ke kliennya bahwa nanti yang turunnya siapa nih. Tapi kalau langsung booking ke Roy Motretnya, hero-heronya Iya. luar biasa. Teman-teman cepet buruan di booking. Langsung ke Roy Motretnya ya. Langsung agar ownernya sendiri nih yang langsung turun nih. Oke. Roy Motret. Ngobrolin ke masalah fresh list dan lain-lain nih. Aku juga pengen tahu sih kalau misalkan teknisnya, kalau misalkan Roy Motret turun ke lokasi tuh, misalkan kayak Roy Motret tuh selalu datang jam segini, terus pulangnya jam segini, kayak gitu gimana sih itu? Biasanya kita tuh 9 jam kerja, Mas. 9 jam kerja. Ya, dihitungnya tuh kalau estimasi akad jam 8, kita Oke. bisa datang jam 7 pagi atau kurang dari jam 7. Oh, berarti 1 jam sebelum acara dimulai. Atau misalkan Oke. biasanya juga jam tengah 7 atau akad jam 7, kita biasanya jam 6 lebih lah gitu kan. Oke. Kita nggak mau mepet setengah jam sebelum acara dimulai kita baru datang, karena kan banyak yang harus dipersiapkan. Betul. Kita nyiapin alat, Nah. kita relaksasi dulu, tenang, jangan kalau datang kan kita buru-buru datang, nanti Betul, kita betul. masih gitu Iya, kan, iya, kita nggak betul, kondusin betul, gitu kan. betul. Terus kita bisa foto kosongan, dekorasi, prepare Nah, make up, itu kan penting juga di Nah, itu. sebuah album wedding Betul. pernikahan gitu. Nah, itu ya teman-teman, itu juga salah satu tips atau salah satu trik untuk kita datang ke wedding. Di itu jam berapa, pulang jam berapa. Jadi kita tahu. Terus tadi dari Bang Heru sendiri juga, dari dia sudah kasih apa-apa saja nih yang harus diambil di wedding dan lain-lain, Ya. kayak gitu sih.
Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita akan nanya lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang Roy Motret. Pokoknya kita akan bongkar semua di sini, oke. Nah, ini untuk ke klien nih, Brother Heru. Untuk ke klien itu biasanya Roy Motret sendiri startnya dari berapa sih? Oh, Nih, kita akan tahu nih, kita harus bongkar price list biar teman-teman di luaran sana yang memang kayak wah udah insecure dari awal, wah kita ketika nanya ke Roy Motret fotonya bagus-bagus dan lain-lain, wah ini pasti mahal nih kayak gitu. Nah, kita bongkar langsung ke ownernya. Oke. Enggak, kok nggak mahal. Itu biasanya pasti standar lah, malu lah gitu kan. Harganya masih aman lah ya, terjangkau lah ya. Kalau untuk wedding sih startnya dari 3 juta ya. Dari 3 juta ya untuk file foto buat foto only-nya. Foto only-nya 3 juta itu. Nanti macam-macam, ada yang kalau pakai sinematik, pakai dokumentasi, ada yang dua fotografer di gedung dan sebagainya, macam-macam. Oh, macam-macam. Berarti langsung tanya dan DM ke IG @roymotret. Nah itu kalau misalkan nggak DM, misalkan nggak balas, langsung di WA aja teman. WA aja. Insya Allah fast respon. Nah, insya Allah pas respon katanya. Amin. Oke, Brother Heru, kita kan lebih nanya ke internalnya ya. Kalau misalkan dari eksternalnya sendiri tuh, kalau dari eksternalnya sendiri dalam artian Roy Motret ini bisa berjalan sampai sekarang, ada nggak sih orang yang bener-bener kayak berjasa banget nih, berjasa banget buat bisa berdirinya Roy Motret sampai hari ini, sampai sekarang ini? Untuk orang-orang yang berjasa pasti banyak, maksudnya Roy Motret bisa terus berjalan kan nggak cuma karena saya, nggak cuma karena ini, pasti banyak orang-orang yang support di belakang gitu kan. Dari mulai teman-teman yang dulu pas awal-awal aku hobi moto disupport gitu. Walaupun ada juga yang kayak nggak percaya aku bisa moto, tapi ada juga teman-teman yang support gitu kan. Oh gitu. Oh luar biasa sekali. Terus ada dari keluarga yang support, yang mengizinkan aku terjun di industri. Terus ada teman-teman fotografer juga yang saling support, saling apa ya, nggak merasa tersaingi dengan adanya vendor-vendor baru seperti Mang Lugi juga kan. Mang Lugi sangat support banyak banget Roy Motret di awal-awal berdirinya Roy Motret di Kuningan gitu kan. Masih banyak yang sekarang ya. Sampai sekarang kita masih berteman baik, sahabat lama saya yang kemarin baru nikah. Boleh para subscriber mau ngucapin selamat nikah untuk udah 5 bulan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Banyak sih dari misalkan influencer juga, kayak banyak lah youtuber yang menginspirasi gitu, mengerugikan Roy Motret. Oke, brother, kita bicara lebih ke harapannya deh ya. Untuk harapannya Roy Motret sendiri nih, kita untuk ke fotografer pemula dulu deh. Untuk ke fotografer pemula, apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka akan terjun ke industri wedding ini? Kalau menurut aku ya, fotografer di industri tuh nggak cuma bisa moto terus jadi fotografer wedding gitu kan. Betul. Gitu kan. Jadi banyak tanggung jawab lebih gitu kan. Soalnya itu mengabadikan momen pernikahan sekali seumur hidup gitu kan. Jadi menurut aku sih buat tim fotografer pemula, banyakin apa ya? Referensi kolaborasi dengan vendor-vendor lainnya. Terus jangan misal gimana ya, lebih ke belajar ke fotografinya atau ke apanya nih? Untuk awal-awal memang perlu banget untuk belajar ke fotografinya, Mang. Untuk belajar ke fotografi, pahami dulu apa itu foto wedding itu kayak gimana. Karena itu kan wedding jurnalis ya. Wedding jurnalis. Momennya sekali seumur hidup, nggak boleh ada yang kelewat gitu, segala macam, menangkap momennya dengan bagus, dengan baik gitu kan. Jadi bagaimana cara ngeditnya, bagaimana nanti output albumnya kayak gimana gitu kan. Itu penting banget dipelajari gitu kan. Nah, untuk harapan untuk vendor-vendornya, untuk teman-teman vendor, harapannya bisa kayak gimana nih? Untuk vendor-vendor yang gimana nih? Untuk vendor-vendor fotografi sendiri. Oh, untuk vendor-vendor fotografi ke depannya? Iya, betul. Aku lihat sih sejauh ini fotografer tuh terus berkembang ya, industrinya, apalagi kita kan tinggal di Kuningan, teman-teman fotografer juga makin ibaratnya bersaing secara kualitas. Nah, di situ kan jadi industrinya bagus lah, tumbuh. Jadi kita sama-sama nggak jual. Aku sangat beruntung tinggal di Kuningan, dan vendor di Kuningan itu sangat-sangat suportif. Masih sangat suportif banget ya. Suportif banget, saling support satu sama lain, saling bersaing lewat karya gitu kan, nggak saling menjatuhkan, harga juga saling suportif gitu kan. Mungkin buat beberapa vendor pemula masih agak sedikit di bawah, tapi semoga
kedepannya nggak selalu di bawah, bisa langsung bisa jadi salah satu vendor yang jadi referensi orang-orang. ya gitu ya. Nah, brother, kita ngobrolin tadi harapan untuk fotografer pemula dan harapan untuk vendor-vendor fotografi yang lainnya. Nah, kalau misalkan saya tanya untuk harapan lebih ke kliennya apa nih? Untuk lebih ke kliennya. Untuk ke klien tuh mungkin ada beberapa harapan ya gitu. Yang pertama, ada klien yang apa ya? Kan wedding itu sekali seumur hidup gitu. Betul. Disarankan mencari vendor fotografer, nggak harus Roy Motret gitu kan. Banyak kalau bisa ya. Roy Motret. Nah, silakan di follow ya. Gitu kan. Oke. Untuk bisa lebih selektif lagi Mencari vendor ya. Karena bukan cuma hasil, bukan cuma ini, tapi tanggung jawabnya di mana gitu kan. Karena tanggung jawab ya. tanggung jawab karena banyak yang harus dipikirin dari kan jadi gini. Dekorasi udah nggak ada kalau udah hari-hari. Make up sudah dihapus, catering habis gitu kan. Yang tersisa itu cuma dokumentasi ibaratnya gitu. Dan dokumentasi itu kan akan dilihat sampai anak cucu. Betul. Nah, jangan sampai salah pilih vendor dokumentasi. Betul. Karena akan dilihat oleh anak cucu ke depannya. Pertaruhan lah ya, pertaruhan. Karena ini bisa nyambung ke yang tadi keresahannya Roy Motret sendiri ngebuat vendor Roy Motret karena dia pengen ngelihat momen waktu kecilnya dia nggak ada, ngelihat untuk orang tuanya juga foto weddingnya nggak ada. Ada beberapa yang fotonya hilang, amit-amit jangan sampai gitu kan, atau misalkan pengerjaannya apa segala macam lah gitu kan. Oke. Dan ini satu lagi, biasanya kalau udah klien misalnya gini nih milih vendor, tapi maksudnya jangan menjadikan fotografer sebagai apa ya, jadi WO gitu kan di acara. Tapi mungkin kita bisa aja gitu kan. Tapi nggak selamanya fotografer itu misalkan ada lempar bunga, fotografer arahin dong. Gitu kan biasanya kayak kita sering ngalamin seperti itu ya. Ada kirap, nggak ada MC, nggak ada WO, fotografer arahin dong gitu kan. Sebenarnya kita menangkap momen gitu kan. Berarti kalau ada yang mengarah apa namanya, itu kan ibaratnya rundown acara biasanya diatur sama WO atau apalah MC atau segala macam gitu kan. Jadi maksudnya alangkah lebih baiknya lah ya, lebih baiknya kalau kita memakai jasa WO untuk weddingan kita. Biar hasilnya lebih apa ya? Lebih tertata, lebih variatif. Iya, lebih variatif. Banyak momen yang bisa kita ambil. Nah, gitu kan. Ini khusus untuk yang weddingan di rumahan ya. Bisa juga pakai MC, pakai WO biar acaranya lebih apa ya? Lebih ini aja, lebih berjalan dengan semestinya aja gitu. Lebih enak juga, ada games dan lain-lain. Nah, jadi kita juga fotografer nangkap momennya enak. Oke, betul. Ada acara ini, ada acara ini. Lebih tertata lah ya. Oke. Apalagi di masa PPKM kan ada hiburan tuh. Betul di masa. Bisa dengan adanya MC kan bisa ngatur acara. Bisa lebih memeriahkan suasana lah ya. Tanpa hiburan. Tanpa hiburan, tapi ada sesuatu yang lebih ditonjolkan di situ. Betul. Oke, brother. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang biografinya Roy Motret sendiri nih. Ya. Kita udah pada tahu Roy Motret itu gini, Roy Motret itu dan lain-lain. Oke, aku juga pengen tahu nih. Aku pengen tahu tentang visi dan misinya Roy Motret sebenarnya membuat vendor di daerah Kuningan ini untuk ke kliennya sendiri seperti apa nih? Jadi kalau untuk visi Roy Motret sih menjadi vendor terbaik pastinya namanya di kota di Kuningan Cirebon gitu kan. Betul. Dengan cara ya gitu kita coba menghasilkan karya-karya terbaik untuk semua masyarakat gitu Untuk kan. semua masyarakat untuk ya. klien-klien kami untuk karena dibutuhkan banget memang vendor-vendor yang bagus untuk menghasilkan karya-karya di weddingan gitu. Oke, berarti lebih ke ibaratnya vendor Roy Motret diciptakan itu untuk si klien yang memang aku wedding di rumahan tapi rasanya rasa gede. Nah itu. soalnya sekarang banyak juga yang suka nanya, aku wedding rumahan bisa nggak? Nah itu dia, betul. Tapi mungkin banyak yang ngira aku weddingnya di gedung doang, padahal mah Di rumahan juga sikat lah ya. Banyak di rumahan. Mungkin bahkan 70% wedding kami masih di rumahan. Nah, gitu kan. Tapi gimana caranya wedding di rumahan tapi menciptakan foto yang terasa eksklusif gitu kan. Masih bagus lah. Tapi mulia sekali lah ya. Roy Motret alhamdulillah mulia sekali. Semoga bisa diterima lah sama Semoga bisa diterima. Itu harapan kami dan semoga bisa tersampaikan sama. Amin. Oke teman-teman, banyak sekali ya yang kita bisa ulik, yang kita bisa ambil dari pelajarannya vendor Roy Motret dari seorang foundernya atau seorang ownernya Heru ini.
Jadi untuk pesan klien, untuk pesan vendor, untuk teman-teman yang mau belajar juga gitu kan, kita banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah, dan untuk teman-teman di sini yang memang berniat untuk booking ke Roy Motret sendiri, kalian bisa langsung DM Instagram atau kalian bisa langsung WA ke Instagramnya apa tadi? @roymotret. @roymotret. Nah, itu saja obrolan singkat dari kita. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya Lugi dari vendor LM Studios dan Heru dari Roy Motret. oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment dan share bila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, dadah, bye bye.